Halo Sobat Kompetisi Nasional dan Lingkar Inspirasi Bangsa. Perkenalkan, nama saya Kuntum Fitriana, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen yang telah saya buat, yang mana berjudul Asa yang Menggelora Para Penerus Bangsa, di mana menceritakan seorang gadis bernama Ranti yang sedang mengunjungi kampung halamannya, dan dia merasa takjub akan perubahan-perubahan yang terjadi di desanya tersebut. Nah, kunjungan pertamanya tertuju pada rumah bibinya, yang mana dia sudah sangat merindukannya. Setelah sampai, dia melakukan obrolan-obrolan kecil dengan bibinya, dan sampailah pada pembahasan di mana anak bibinya telah berhenti sekolah dikarenakan mengikuti teman-temannya yang bekerja. Nah, di situ Ranti menyampaikan kepada bibinya bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan program Indonesia Emas tahun 2045 yang mana diikuti oleh berbagai pemuda dari desa maupun kota, tak memandang kasta, entah dari sudut pandang siapa saja, semua pemuda bisa mengikutinya. Nah, bibinya pun merasa sedih dan beranggapan bahwa jika semua pemuda berpikiran seperti Ranti, pasti Indonesia akan maju tanpa program pemerintah tersebut. Nah, bibi dari Ranti juga menyarankan kepada Ranti agar mengunjungi rumah Pak Rusman agar mengetahui kondisi desanya selama ditinggalkannya. Akhirnya Ranti pun pamit kepada bibinya untuk mengunjungi rumah Pak Rusman. Pak Rusman sendiri adalah seorang budayawan desa yang sangat begitu Ranti idolakan. Dahulu sebelum dia pindah ke kota, Pak Rusman pernah berkata kepada Ranti bahwasannya maju atau mundurnya sebuah negara kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena pada dasarnya setiap perubahan itu ada pada individu manusia masing-masing. Jika seorang manusia atau individu tersebut ingin berubah, maka pasti akan ada perubahan pada lingkungannya. Tapi jika seorang individu atau lingkungan hanya mengikuti alur kehidupan, ya pasti tidak akan ada perubahan pada lingkungannya tersebut. Nah, Rusman juga berpesan kepada Ranti bahwa kenalilah negaramu dengan baik, karena setelah beliau tua nanti tidak akan ada lagi yang meneruskannya. Nah, setelah Ranti mengingat pesan beliau, Ranti pun semangat untuk meneruskan atau mengetahui tentang Indonesia lebih lanjut. Setelah sampai di rumah Pak Rusman, Ranti pun berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau menceritakan tentang keadaan desanya yang begitu mengkhawatirkan karena pemuda-pemudanya lebih mementingkan bermain gawai daripada berbaur dengan orang-orang sekitar, dan nilai tata krama dalam desanya pun sudah mulai berkurang di mata para pemuda. Nah, tak terasa waktu pun sudah sore. Ranti pun akhirnya pamit undur diri dari rumah beliau. Di tengah perjalanan dia mengingat satu petuah dari Pak Rusman, yang dimana dikatakan bahwa mulailah cintai negaramu sendiri, dan jika kamu sudah mencintai negaramu sendiri, ajaklah orang lain untuk mencintainya, karena hanya dua hal yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang pertama, Tuhan, dan ciptaannya yang diam. Ciptaan yang diam di sini adalah alam, yang dimana jika kita tidak merusak alam, maka alam tidak akan merusak kehidupan kita. Tapi sebaliknya, jika kita merusak alam, maka alam pun akan berbalas merusak kehidupan kita. Nah, dia pun mulai mengikuti pengabdian masyarakat di berbagai penjuru Indonesia dan membagikan pengalamannya kepada masyarakat desanya tersebut. Nah, akhirnya pun membuahkan hasil, yaitu terbangunnya komunitas kecil yang telah didirikannya, ya meskipun dengan berbagai macam hal penolakan, tapi dia tetap berusaha. Nah, pemuda-pemuda di desanya tersebut yang sudah bergabung pun makin bersemangat setelah
ditemukannya fosil gajah Sinomastodon bumiayensis yang menjadi ikon dari desanya tersebut. Nah, mereka pun bercita-cita menjadikan desa ini sebagai desa wisata. Akhirnya, setelah beberapa waktu, desa wisata ini pun membuahkan. Adanya desa wisata tersebut menuai tanggapan positif dari masyarakat karena menambah pundi-pundi penghasilan dari masyarakat tersebut. Ranti pun sangat bersyukur kepada Tuhan tentunya dan kepada teman-teman yang telah membantunya. Dia pun membuka kembali catatan-catatan kecil yang telah dicatatnya dari dahulu, dan dia menuliskan kata-kata yang sangat indah. Tetaplah bermimpi walau terlihat mustahil. Tetaplah berkarya walau dicap cari muka. Karena semakin panjang langkahmu, semakin jauh pula tujuanmu, dan semakin keras usahamu, dunia tidak akan pernah mengecewakanmu. Itulah kisah Ranti yang telah memperjuangkan desanya. Meskipun dia tidak berperan langsung dalam membangun Indonesia, tapi setidaknya dia telah berjuang demi desanya sendiri dan menghasilkan kegiatan positif yang mana pemudanya berhasil dia selamatkan menjadi pemuda yang produktif dengan tidak berdiam diri, bermain handphone atau bermain-main tanpa keseriusan yang jelas. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Apakah sudah paham? Mungkin demikian penjelasan tentang cerita yang saya buat. Mari kita ubah Indonesia sesuai dengan versi kita masing-masing. Sampai jumpa.